Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari kota Bandung. Pagi ini saya sudah ada di stasiun Kiara Condong. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya. Saya naik kereta api Kauripan dari Jogja menuju ke stasiun Kiara Condong Bandung ini, teman-teman. Pagi ini dari Kiara Condong saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta naik kereta api Cikuray. Ini menurut saya kereta yang murah tapi juga enak dan nyaman. Jadi kalau misalkan kita mau naik ke Argo Parahyangan agak mahal tiketnya, kalau nggak salah tuh pernah lihat ada yang ngasih opsi itu kalau pengen murah ke Bandung naik kereta lokal kan, oper-oper gitu kan, totalnya sekitar 20 ribuan. Nah, opsi yang menurut saya murah dan paling enak itu adalah naik kereta api Cikuray ini, teman-teman. Kelasnya sama ekonomi, cuman ini lebih nyaman daripada yang kereta lokal, tapi di bawahnya kereta Argo Parahyangan. Jadi sebelumnya saya dari Jogja itu menuju ke Bandung karena emang tujuannya sebenarnya ke Jakarta, dari Jogja ke Jakarta. Saya pengen naik Bengawan, tapi tiketnya habis, teman-teman. Akhirnya ngakalinya biar tetap hemat, murah. Itu kita naik kereta api Kauripan dulu menuju ke Bandung, lalu dari Bandung nyambung kereta api Cikuray dan pesen tiketnya jauh-jauh hari. Kalau dadak pasti habis. Dan saya cek hari ini tiket kereta api Cikuray dari Bandung menuju ke Jakarta habis. Gila, peminatnya emang banyak banget sih. Bandung ini emang nggak pernah sepi ya. Argo Parahyangan aja juga habis biasanya tiketnya. Masih ada waktu sekitar 1 jam lagi. Sekarang masih jam 7 lebih 10 menit. Dan Cikuray ini diberangkatkan dari Garut, stasiun Garut, teman-teman. Berangkatnya setengah 7. Harusnya sekarang udah di jalan ya, udah berangkat. Jadi dari Garut tujuannya ke Pasar Senen. Kiara Condong sedang ada renovasi, revitalisasi ya. Jadi di upgrade, ada kanopinya, peron tinggi semua di jalur 7, 6, 5, dan tapi masih belum selesai. Ini jadi cakep banget kayaknya. Wow. Ini jadi cakep banget nanti kayaknya, teman-teman, karena kanopinya tuh melengkung-melengkung gitu. Cuman ini masih separuh yang depan aja, yang sana masih belum dapat kanopi. Sama kayaknya dikasih skybridge ya nanti ya. Di sana ada kayak bangun jembatan gitu. Mungkin kita nggak bisa lagi nyebrang lewat bawah kayak sekarang ya. Bakalan dibuat kayak Bandung, ada skybridge-nya lewat atas. Ini proyeknya masih berlangsung, tapi udah banyak progres. Terakhir kali saya kesini tuh kanopinya belum ada yang bagian sini, jadi cuma tiang-tiangnya aja. Dan peronnya juga masih belum kebentuk, sekarang udah bisa dipakai. Bahkan tadi Kauripan, saya naik Kauripan tuh masuk jalur 5 ya. Itu udah bisa buat turun di sana, di peron tingginya. Cuman yang sebelah sana belum dapat peron tinggi. Jadi makin cakep Kiara Condong. Dan ini pagi di Bandung agak mendung, teman-teman, cuacanya. Karena juga semalam perjalanan naik Kauripan itu dari Tasikmalaya ya kayaknya. Mulai Tasikmalaya ke sini tuh hujan dan gerimis. Dan alhamdulillahnya nggak selip. Padahal sebelum-sebelumnya saya naik Kauripan pernah selip dan telat 40 menit. Jadi pas nanjak, karena jalurnya kan ekstrim, nanjak, turunan, tikungan, selip karena relnya basah. Ini penumpangnya rame, teman-teman. Kayaknya naik Lodaya ya sepertinya ya. Sebentar lagi ada Lodaya dari Bandung tujuan Solo Balapan lewat Yogyakarta. Ruang tunggunya rame banget. Nah, sekarang tuh dikasih kayak gini nih peronnya nih, kayak ada buat kursi roda ya, sepertinya akses kursi roda dan koper-koper gitu. Terus dikasih tembok. Jadi nggak langsung ke rel. Oh kan, Lodaya semua sepertinya nih. Rame ke arah Jogja. Nah, dulu kan pintu keluarnya ke sana ya, lurus ke sana pintu keluar ya. Sekarang pintu keluarnya belok ke sampingnya ruang menyusui itu. Jadi udah nggak bisa ke sini lagi. Nah, ini teman-teman yang dibangun kayak skybridge gitu. Jadi mungkin ada jembatannya nanti ya buat nyebrang. Kita nggak bisa lagi lewat bawah karena peron tinggi semua. Jadi untuk nyebrang antar peron dari sana ke sini nanti mungkin melalui skybridge. Ini masih progres pembangunan, belum selesai. Nah, kalau di Bandung itu ada bel kedatangan, lagu khasnya itu ini. Apa ya judulnya? Maruf Dadali ya, kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Ini stasiun Bandung, area Daop 2 Bandung. Ramai banget yang naik Lodaya. Kayaknya di ekonomi semua ini di belakang. Eksekutifnya depan soalnya. Langsung sepi tempat duduknya, teman-teman.
Jadi kalau dari Bandung keberangkatan pagi, kereta yang nyaman, agak murah bisa naik Lodaya ini. Di belakang Lodaya ada kereta api Argo Wilis. Berangkatnya masih agak nanti. Oh ya, ada lagi jadwal baru, itu kereta api Malabar pagi. Yang berangkatnya kalau nggak salah jam 9 juga ya. Itu juga sama menggunakan rangkaian stainless steel seperti Lodaya ini dan bisa ngebut 120 km per jam. Malabar pagi, saya juga pernah naik, nanti teman-teman bisa nonton videonya di pojok kanan atas. Ruang tunggunya langsung sepi teman-teman. Tadi berarti yang nunggu di sini ramai itu pada naik Lodaya ternyata. Langsung sepi. Dan di sini juga ada fasilitas buat isi ulang air ya. Dispenser yang udah disterilisasi, jadi kita bisa isi ulang air minum kita yang udah habis. Ini ada di jalur 7 ya kalau di Kiara Condong. Bentar, saya mau suhu ruangan aja. Ini udah ya? Oh ya, suhu ruangan. Jadi bisa diatur suhunya mau suhu ruangan atau panas. Lumayan daripada beli air minum kalau botolnya habis. Sekarang di stasiun besar udah ada buat isi ulang air gratis. Dan sudah disterilisasi. Cari aja, pasti ada. Kalau di Kiara Condong di dekatnya jalur 7. Ini ada langsiran lokomotif CC206. Tadi ngelangsir ini sih, 2 rangkaian ekonomi ini. Kayaknya mau dibawa ke Dipo Bandung ya. Disambung ke rangkaian ekonomi yang jadi jalur 6, ada 2 kereta. C206 1395 di Poindung, Bandung. Itu tadi ngelepas 2 punya kauripan yang belakang, terus diganti 2 kayaknya teman-teman ya. Soalnya tadi di Kiara Condong tuh nggak ada kereta ekonomi ini tadi dilangsir dari sana. Cuacanya mendung teman-teman, agak dingin-dingin gitu sih udaranya. Sayang banget ya nggak bisa lihat sunrise. Perjalanan pagi hari ini padahal harusnya bisa lihat sunrise tuh cakep banget. Kalau pas cerah, langitnya biru tuh, wah keren. Jalur Bandung ke arah Jakarta nih nggak ada obat sih. Penumpangnya tiba-tiba kok semakin ramai. Langsung full lagi teman-teman. Nih antara naik Cikuray atau naik Baturaden ini kayaknya. Di sini ada papan namanya Baturaden juga sih, yang ke arah Purwokerto dari Bandung. Sama dikasih papannya Cikuray. Penuh lagi. Ini udah jam-jam dekat Cikuray sih. Tapi kayaknya Baturaden dulu deh, baru Cikuray nanti. Ini di belakang saya semakin ramai penumpangnya teman-teman. Nggak tahu ya naik Cikuray atau Baturaden, karena ada 2 jadwal keberangkatan yang pagi jam 8 ini, jam 8-an ya. Baturaden dan Cikuray. Kayaknya sih Baturaden dulu ya yang masuk di Kiara Condong, baru Cikuray. Kalau nggak salah jadwalnya. Soalnya saya pernah naik dulu tuh cuma sekali Cikuray. Dan ini adalah naik kereta Cikuray yang kedua kalinya dari Bandung menuju ke Jakarta. Dan ini saya udah pakai jaket. Ini anginnya udah lumayan dingin udaranya karena mendung terus ada angin. Dan jaga-jaga Cikuray itu kan pakai kereta ekonomi Kemenhub ya, yang duduknya 2-2 berhadapan. Itu terkenal AC-nya dingin banget. Biasanya emang kalau naik Kemenhub itu yang ekonomi Kemenhub pasti AC-nya dingin. Makanya saya udah pakai jaket sekalian aja lah. Apalagi cuacanya mendung kayak gini kan. Daripada kedinginan nanti cari-cari jaket jadi dipakai sekalian. Ini udah kerasa anyes-anyes gitu. Anginnya berhembus karena mendung dan sepertinya suhunya Bandung ini lagi dingin teman-teman. Ini ada kereta lokal Bandung Raya yang masuk jalur 1 stasiun Kiara Condong. Jadi kalau kereta lokal biasanya di jalur 1-2, jalur 7 ini untuk kereta api jarak jauh. Jadi sepertinya nanti peronnya bakal dipisah ya antara kereta lokal sama kereta api jarak jauh. Ini kereta api Baturaden masuk jalur 6.
Stasiun Kiara Condong. Kereta dari Bandung menuju ke Purwokerto, teman-teman. Bawa kelas eksekutif dan kelas bisnis. Salah satu kereta yang masih membawa kelas bisnis. Karena kelas bisnis sekarang udah jarang banget ditemui. Padahal enak banget loh kelas bisnis tuh. Saya daripada ekonomi premium milih kelas bisnis, soalnya lebih longgar tempat duduknya. Tapi sayang sarananya sudah tua, jadi digantikan ekonomi premium. Wih, lokomotifnya pakai cc 203 9807 CPN. Banyak yang naik sampai depan. Udah ramai juga dari Bandung sepertinya yang naik. Bisnisnya kayaknya laku keras ya. Jadi ada bisnis dan eksekutif. Jadi kalau misalkan dari Bandung mau ke Purwokerto, opsinya bisa naik Baturaden ini yang lebih nyaman, atau naik Serayu. Serayu yang paling murah PSO soalnya ya. Ini iseng buka live tracking di aplikasi Akses. Cikurainya masih sampai Cicalengka ternyata, teman-teman. Terlambat sepertinya. Harusnya tuh udah masuk di Kiara Condong. Kayak terlambat setengah jaman ini. Masih di Cicalengka 8.19. Sekarang 8.21. Ini Baturadennya udah masuk. Dan Cikurainya masih di Cicalengka, masih setengah jaman lah sampai sini kira-kira ya. Wah, telatnya lumayan. Mungkin selip ya. Soalnya kan hujan, relnya licin. Ini kan harusnya Cikurai itu lewat Cicalengka jam 7.55 ya. Tapi tadi di live trackingnya masih Cicalengka posisi sekarang ya, teman-teman. Terlambat sekitar berapa ya? 20 menitan. Posisi kedua kereta api Cikurai berada di stasiun Ranca Ekek. Diperkirakan tiba di stasiun Kiara Condong pada pukul 8.40 menit. Set. Telatnya 21 menit. Kami mohon maaf atas keterlambatan. Kayaknya tuh selip mungkin ya, teman-teman, karena relnya basah. Dari Leles naik ke Nagrek itu kan nanjak terus kan. Biasanya cc 206 tuh sering banget selip. Tergantung masinisnya sih. A few moments later. Ekonomi 6 ternyata masih ada di belakang. Saya duduk di ekonomi 6 nomor 17. Apakah dapat kursi yang kebalik ya? Sepertinya tidak. Sepertinya dapat kursi yang searah kereta, teman-teman. Ini ekonomi 6. Dan inilah rangkaian kereta api Cikurai. Kereta api Cikurai tiba di stasiun Bandung. Terlambat 21 menit, teman-teman. Kenapa kok saya milih kereta api Cikurai ini? Itu karena kereta ini murah, subsidi ya PSO. Tapi kereta subsidi PSO yang istimewa. Pakai rangkaian Kemenhub. Jadi kapasitas tempat duduknya maksimal penumpang satu kereta itu 80 penumpang saja, teman-teman. Jadi subsidi
nggak pakai yang ekonomi 106 penumpang, tapi pakai yang 80 penumpang teman-teman. Dan kursinya dua-dua berhadapan, jadi space-nya itu lebih longgar lagi, lebih luas lagi. Ditambah kursinya juga lumayan lebih empuk daripada kereta yang 106 penumpang yang kayak Kauripan, Bengawan, Sri Tanjung atau kereta ekonomi lokal. Bahkan bisa dibilang ini kereta subsidi yang istimewa banget sih, karena bisa dapat rangkaian Kemenhub yang duduknya dua-dua berhadapan. Meskipun kursinya tegak 90 derajat ya, tapi menurut saya ini worth it banget untuk menuju ke Jakarta dari Bandung. Karena waktu tempuh Cikuray ini dari Bandung menuju ke Jakarta itu 4 jam ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan Argo Parahyangan emang lebih cepat karena ngebut ya. 2 jam 45 menit sampai 3 jam kalau Argo Parahyangan. Kalau Cikuray 4 jam sampai Jakarta Pasar Senen tujuannya kalau Cikuray. Kalau Argo Parahyangan Gambir. Jadi ada 2 kereta yang bisa teman-teman pilih. Kalau mau nggak ribet, itu bisa naik Cikuray atau Argo Parahyangan. Kalau lebih nyamannya emang lebih nyaman Argo Parahyangan. Cuman harga tiketnya ya 3 kalinya Cikuray. Ini lumayan lama berarti temen. Tadi langsung diserbu sama orang banyak banget. Jarang banget loh kereta subsidi ekonomi pakai rangkaian yang duduknya dua-dua berhadapan. Kapasitas 80 penumpang, jadi space-nya lebih longgar lagi. Ini kita mau berangkat lagi Cikuray. Oke, kita masuk lagi ke dalam kereta. Setelah berangkat dari stasiun Bandung, penumpang kereta api Cikuray langsung penuh. Tiket menuju ke Jakarta hari ini saya cek habis. Kereta api Cikuray ini memang jadi primadona juga di jalur Bandung-Jakarta karena tiketnya murah dan nggak ribet. Kereta api Cikuray ini adalah salah satu kereta subsidi, tapi pakai rangkaian kereta ekonomi yang kapasitasnya 80 penumpang. Udah sama kayak kereta ekonomi premium, cuman kursinya dua-dua berhadapan dan kursinya tegak. Jarak antar kursinya lumayan jauh, jadi ruang kaki lebih lega, bisa selonjoran, dan kalau penuh pun juga gak adu dengkul. Menurut saya sih masih nyaman ya. Di perjalanan kali ini saya duduk di ekonomi 6 nomor kursi 17D dan dapat kursi yang searah kereta. Padahal gak pakai trik atau tips khusus, cuma ngasal pilih kursi aja dan bejo dapat kursi yang searah kereta. Kursi di depan saya kebetulan masih kosong nih. Lumayan bisa selonjoran dulu. Semoga aja sih kosong sampai Jakarta ya. Hehehe. Kita tiba di stasiun Padalarang, tapi cuman berhenti sebentar teman-teman. Harusnya tuh berhentinya agak lama ya, karena disusul Argo Parahyangan. Cuman kita telat. Langsung berangkat lagi. Berangkat dari stasiun Padalarang memangkas waktu keterlambatan cukup banyak. Kalau normal sih KA Cikuray berhenti di stasiun Padalarang cukup lama karena tunggu disusul kereta api Argo Parahyangan. Karena kita telat cukup lama, jadi Argo Parahyangannya udah di depan Cikuray dan otomatis gak kena susul lagi.
Ternyata tadi ada penumpang yang naik dari stasiun Cimahi, jadi kursi depan saya sekarang udah keisi. Tapi masih nyaman kok, gak adu dengkul, kaki juga masih bisa leluasa gerak-gerak. Nah, kalau naik kereta dari Bandung ke arah Jakarta, setelah stasiun Padalarang ini rel kereta bakal belok-belok di atas gunung. Pemandangannya cakep banget, dijamin memanjakan mata. Jadi jangan sampai ketiduran. Meskipun ini kereta ekonomi murah subsidi, sudah tersedia 2 buah colokan buat ngecas handphone, tablet, atau laptop. Ciri khas dari kereta ekonomi Kemenhub tahun 2012 atau 2014 adalah mejanya yang gede banget, bisa muat banyak barang. Dan semua kereta ekonomi di Indonesia sekarang sudah dilengkapi pendingin ruangan atau AC. Kalau kereta api Cikura ini AC-nya udah model AC sentral, jadi bukan AC tempelan kayak kereta subsidi lainnya atau kereta lokal.
sekarang tiba di stasiun Sasak Saat teman-teman, dan ini sepertinya bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan dari Jakarta. Ini cakep banget tuh kalau buat henti kereta di sini tuh Sasak Saat nih. Wah, kapan ya? Belum kesampaian. Dan ini hujan gerimis agak deres ya, dan relnya tuh belok Sasak Saat. Nanti kita akan melewati terowongan Sasak Saat, terowongan kereta api reguler terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Panjangnya sekitar 949 meter ya. Jadi termasuk terowongan kereta api terpanjang yang masih aktif di Indonesia. Kalau terowongannya kereta cepat bus kan emang beda dengan kereta reguler ya. Bisa 4 kilo panjangnya. Ini sinyalnya sudah 95, sudah hijau, berarti sebentar lagi kereta api Argo Parahyangannya akan melintas. Ini hujan teman-teman, gerimis. Jadi ini stasiun Sasak Saat adalah stasiun kecil, cuman punya 2 jalur aktif yang digunakan untuk persilangan, dan salah satunya adalah kereta api Cikuray bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan. Tambah deres hujannya. Dan sebentar lagi kita akan melintas menembus terowongan Sasak Saat teman-teman. Ini kayaknya udah mau berangkat lagi ya, sepertinya BPK-nya udah siap-siap. Nah, untuk kamar mandi di kereta ekonomi Cikuray ini yang menggunakan rangkaian kereta Kemenhub ya tahun 2014 itu, wah ini luas banget, nyaman sih teman-teman. Dan klosetnya kalau saya lihat tadi, kalau nggak salah yang satu kereta ini ada yang jongkok sama duduk ya. Di depan tadi kalau duduk, yang sini jongkok. Jadi hampir sama dengan kereta ekonomi Kauripan, Sri Tanjung, Bengawan. Dan ini buset, cerminnya liatin, gede banget cerminnya. Fasilitasnya hampir sama ya, selalu ada parfum, tisu, wastafelnya cuman di sini sih nggak tahu kenapa ya kok ngumpet. Dan ada sabun juga. Dan ini lega banget sih, wangi, lega, bisa digunakan dengan baik.
Ini toilet kereta api Cikuray kelas ekonomi dari Bandung menuju ke Jakarta. Worth it lah menurut saya. Jadi selalu bisa digunakan. Toilet kereta ekonomi sekarang itu selalu bisa digunakan dan selalu dibersihkan dan selalu wangi. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau naik kereta ekonomi nggak bakal kayak dulu lagi toiletnya bau, nggak bisa dipakai, nggak ada air. Kalau ini selalu ada air. Ini flashnya juga ada airnya. Wastafelnya juga ada airnya. Mengalir ya airnya. Karena selalu diisi. Tadi pas di Bandung juga langsung diisi lagi. For those of you who will end your trip at Purwakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is... Kereta api Cikuray sudah tiba di stasiun Purwakarta dan ini udah mulai panas ya udaranya karena udah turun gunung. Dari tadi track railnya itu kelihatan banget kalau misalkan pas saya backride tadi jalurnya tuh menurun terus belok-belok. Jadi kalau dari Purwakarta ke arah Bandung tuh nanjak, dari Bandung ke sini tuh turun teman-teman. Dan ini tadi sepanjang jalan itu lampunya kayak mode malam ya, jadi redup-redup gitu sih. Kereta api Cikuray ini pakai sarana ekonomi K3 yang Kemenhub tahun 2014 teman-teman, dengan konfigurasi tempat duduk dua-dua berhadapan. Kapasitas satu kereta ini cuma 80 penumpang saja, jadi jarak antar kursinya lumayan renggang, nggak adu dengkul meskipun berhadapan ya. Dan kursinya juga lebih empuk daripada kereta ekonomi yang kayak Kauripan, Bengawan yang 106 penumpang. Jadi menurut saya worth it banget sih naik Cikuray ini dari Bandung menuju ke Jakarta, Pasar Senen. Keberangkatannya pagi ya, dan harga tiketnya juga cukup murah, Rp45.000 saja teman-teman. Cuman waktu tempuhnya lumayan agak lama ya dibandingkan dengan kereta api Argo Parahyangan. Kalau Cikuray ini 4 jam 3 menit kalau nggak salah dari Bandung menuju ke Jakarta Pasar Senen. Kalau Argo Parahyangan tuh 2 jam 45 menit sampai 3 jam tergantung jam keberangkatannya. Tapi worth it banget sih, sama aja kok menurut saya ya. Kursinya juga nyaman, meskipun tegak tuh saya masih nyamanan naik Cikuray ini daripada naik yang ekonomi PSO ya. Kalau Argo Parahyangan kan emang tiketnya lebih mahal, ekonominya tuh 150.000 ya kalau nggak salah, eksekutifnya 250, tapi emang lebih nyaman lagi. Cuman kalau misalkan mau murah dan menikmati pemandangan, Cikuray ini udah cukup banget sih buat Jakarta Bandung. Rangkaian kereta api Cikuray ini ekonomi Kemenhub itu trainmarknya teman-teman,
Trail Maka ini artinya sarana ini mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 100 km per jam dengan berat total 37 ton, buginya K5. Jadi Cikura ini kayaknya nggak sampai 100 ya, cuma 90 ya. Coba nanti kita tes di lintas pas lurus ya, Cikampek Jakarta. Setelah Purwakarta ini nanti kita akan bertemu dengan jalur utama double track dari lintas Cirebon menuju ke Jakarta. Dan nanti setelah Cikampek harusnya Cikura itu bisa ngebut karena treknya lurus. Kalau di Bandung ini tadi paling cuma 70, 60 karena treknya kan naik turun ya. Nah, untuk sekedar informasi, sebenarnya rangkaian-rangkaian ekonomi yang Kemenhub yang seperti digunakan Cikura ini sekarang itu sedang menjalani modifikasi di Balai Asa Manggarai ya, seperti yang dulu digunakan Majapahit dan Gaya Baru Malam Selatan itu kan pakai Kemenhub yang dua-dua seperti ini hadapan. Nanti dimodif katanya menggunakan kereta kursi ekonomi yang new generation teman-teman. Jadi kursinya bakal diganti pakai yang warna biru dan bisa searah dengan lajunya kereta. Cuman nggak tahu nih Cikura nanti bakal dapat nggak ya, karena kan ini pakai Kemenhub. Wah, kalau dapat new gen 45.000 Jakarta Bandung worth it banget. Tapi kayaknya sih enggak ya, karena PSO. Semoga aja juga rangkaiannya nggak bakal ditukar dengan yang 32 yang kayak Kauripan gitu. Tetap pakai rangkaian Kemenhub ini meskipun dia nggak ganti kursi ya. Karena ini wah kereta paling worth it banget, murah, nyaman menurut saya, dan nggak ribet. Kalau misalkan mau murah ke Bandung kan banyak yang ngasih opsi itu naik KRL terus ganti-ganti kereta lokal. Kalau saya mending naik Cikura ini 45.000 dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta. Cuman sayangnya emang satu sih, kurangnya jadwalnya cuma satu. Dari Bandung cuma pagi, dari Jakarta cuma sore. Coba kalau Cikura ini sehari bisa ada 3 jadwal tuh rame banget sih. Tapi Gopar pasti kalah. Jadi sepi nanti Goparnya. Sekarang ada beberapa opsi ya kalau misalkan dari Jakarta menuju ke Bandung. Mau cepat bisa naik bus kereta cepat Jakarta Bandung. Udah include dengan tiket kereta feeder. Jadi turunnya di stasiun Padalarang terus nanti naik kereta feeder ke stasiun Bandung. Kalau misalkan mau agak mahalan dikit tapi nyaman, menikmati perjalanan, naik Argo Parahyangan atau Papandayan atau juga Pangandaran. Lalu kalau mau murah banget, hemat di kantong tanpa ribet, naik Cikura ini teman-teman. Lebih murah lagi bisa naik kereta lokal. Lebih murah lagi mungkin naik travel atau bis ya, kalau nggak salah. Atau mungkin mau naik kendaraan pribadi juga oke. Jadi banyak banget pilihan transportasi umum yang bisa digunakan Jakarta ke Bandung. Tinggal teman-teman cocoknya yang mana, pilih yang mana. Kalau saya sih mending naik kereta ya. Bisa menikmati pemandangan, relnya belok-belok, cakep banget lah pokoknya Bandung sampai Jakarta ini. Nggak sampai Jakarta sih, Bandung sampai Purwakarta. Itu relnya cakep banget. Apalagi kalau misalkan kita naik kereta panoramik. Wah, the best. Rute terbaiknya kereta panoramik Jakarta Bandung. Ada lagi malah yang lebih the best lagi tuh Jakarta panoramiknya Pangandaran ya, Jakarta sampai Banjar. Wah, itu cakep banget itu. Bisa dapat trek pegunungan Purwakarta Bandung, terus Bandung menuju ke Cipendei ke arah Tasikmalaya. Berhentinya lama banget ya di sini, padahal nggak silang dan nggak disusul apa-apa. Tapi di Purwakarta ini emang lama sih berhentinya. Saya dulu naik Cikuray pertama kali juga lama. Wah, itu udah semboyan 5 ya. Sinyalnya sudah hijau, berarti kereta api Cikuray sebentar lagi akan diberangkatkan. Suasana di restorasi kereta api Cikuray ramai banget. Ini juga menjelang jam makan siang ya. AC-nya dingin banget, jadi saya mau nyari yang anget-anget sekalian buat makan siang. Meskipun ini kereta ekonomi murah, kereta subsidi, ada banyak menu makanan dan minuman yang ditawarkan di kereta api Cikuray ini. Jadi ini kereta makannya seperti ini teman-teman. Ada meja di samping, terus di sini ada minibarnya. Cuman nggak ada live cookingnya ya. Ya makanannya juga default, standar, sama ada snack-snack gitu. Ini MP, berarti makan pembangkit. Kereta makan, restorasi, dan pembangkit. Ini yang ramai pada pesen Xiaomi sama Popmi. Popmi dan Xiaomi laris teman-teman. Enak juga sih. Bakso enak juga enak kok.
Jadi kereta makannya cuma seperti ini, mejanya cuma dikit, nggak banyak. Jadi kita makannya ngadep ke luar, ngadep jendela. Jadi saya pesan hot coklat dan 1 bakso enak. Biar agak hangat dulu, kita tutup dulu teman-teman. Menu andalan kalau naik kereta pas dingin-dingin ini bener ternyata. Sesuai dengan dugaan saya, AC-nya dingin banget di ekonomi Kemenhub ini. Jadi nyari hangat-hangat aja, bakso enak aja. Kalau Xiaomi micinya terlalu kuat, pop mie, mie-mian lagi. Saya udah banyak banget makan mie. Di ini tadi 25.000 ditambah 13.000. Hot coklatnya 13.000, bakso enaknya 25.000 teman-teman. Ini isinya baksonya 3, dapat tahu sama dapat mie. Dapat sendok sama garpu, kecap, terus saus tomat sama sambel. Enak sih ini. Bakso enak, ternyata enak teman-teman. Perlu dicoba kalau naik kereta. Perjalanan kereta api Cikuray tiba di stasiun Cikampek. Jadi stasiun ini adalah pertemuan antara jalur dari arah Bandung Purwakarta dengan jalur yang menuju ke arah Cirebon, teman-teman. Cirebon nanti ada percabangan lagi yang ke arah Semarang dan Purwokerto. Tadi kayaknya ada balapan sama kereta apa ya masuk lewat jalur sana. Kita masuk lewat jalur sini. Ini termasuk stasiun tua ya Cikampek ini. Bangunannya masih kelihatan terawat banget dan masih kayak kota di tengah-tengah. Mau berangkat lagi, berartinya tuh normalnya cuma 2 menitan.
Kereta api Cikuray tiba di stasiun Cikarang. Tadi saya lihat penumpang yang turun di Cikarang juga banyak banget. Dan setelah berangkat dari stasiun Cikarang, udah banyak kursi yang kosong menuju ke Jakarta. Dengan membayarkan tarif sebesar Rp45.000, perjalanan dari Bandung ke Jakarta naik kereta api Cikuray ini menurut saya worth it banget. Bisa jadi opsi kalau mau hemat dan gak ribet tanpa transit naik kereta dari Jakarta ke Bandung atau Bandung ke Jakarta. Selama perjalanan naik kereta, kita bisa menikmati pemandangan alam wilayah Bandung yang cakep banget. Ada terowongan, jembatan yang panjang dan tinggi, dan rel kereta yang berbelok-belok di atas gunung. Dijamin gak bosenin sih. Kalau teman-teman tidur ya rugi dong, hehehe. Setelah stasiun Cikarang, kereta api Cikuray masih berhenti di stasiun Bekasi untuk naik turun penumpang. Dan setelah stasiun Bekasi, penumpangnya malah tambah sepi. Satu kursi malah bisa diisi 1 orang aja. Lumayan bisa selonjoran sampai Jakarta. Kita tiba di stasiun Jatinegara, teman-teman. Terlambat cuman 3 menit. Dari terlambat 21 menit jadi terlambat cuman 3 menit, teman-teman. Dan yang turun lumayan banyak banget. Alhamdulillah, teman-teman, setelah 4 jaman perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta, akhirnya tiba dengan selamat di kota Jakarta. Dan saya nggak full trip sampai ujung, sampai Pasar Senen. Saya turun di Jatinegara aja karena habis ini saya akan lanjut naik KRL lagi menuju ke tengah kota Jakarta. Jadi tadi berangkat itu terlambat 21 menit ya, Cikuray. Dan ternyata tiba di Jatinegara terlambat cuman 3 menitan, teman-teman. Gila. Berarti kata waktunya mungkin banyak ya. Jadi meskipun telat masih bisa dipangkas-pangkas waktunya. Dan Cikuray ini menurut saya adalah kereta yang worth it banget. Recommended banget buat teman-teman yang pengen ke Bandung, dari Jakarta ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta. Pengen yang murah, nyaman, tanpa ribet, itu bisa naik kereta api Cikuray ini, teman-teman. Dan ini Cikuray diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara ke tujuan akhirnya stasiun Pasar Senen, Jakarta. Cuman sayang banget ya, keberangkatannya Cikuray ini sehari itu cuman 1 kali, dari Bandung 1 kali, dari Pasar Senen Jakarta juga 1 kali. Nah, jadi ceritanya adalah dari Jogja sebenarnya saya berangkatnya. Dari Jogja pengen menuju ke Jakarta, biar hemat itu pertama naik kereta api Kahuripan. Jogja ke Kiara Condong Rp80.000, lalu ditambah dari Kiara Condong menuju ke Jakarta, ke Jatinegara atau ke Pasar Senen Rp45.000. Jadi totalnya perjalanan saya dari Jogja menuju ke Jakarta naik 2 kereta yang berbeda Rp125.000, teman-teman. Menurut saya masih worth it banget lah, masih murah. Karena kemarin kehabisan tiket KA Bengawan. Jadi ini bisa menjadi opsi murah lainnya, hemat, dari Jogja menuju ke Jakarta. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Saya pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.